Biaya selaku anggota Dewan, Tunku Udawali selaku anggota Dewan, Ketua DPW yang akan berhadir, Panglima Sago, dan Kepala BPN ya, mewakili BPN, kemudian yang mewakili Kepala Perkebunan dan Pertanian, selanjutnya kepada para menteri, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh dari berbagai aliansi yang pada tokoh-tokoh masyarakat, pemilik tanah dan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Semua merasa sangat mengucapkan terima kasih atas perjuangannya, dan tentu Bronyo Tanyo mari sama-sama kita melihat hal ini dengan pikiran yang jernih, dengan dada yang lapang, dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa, negara, daerah, dan rakyat. Secara filosofis, apa yang tidak kita lakukan adalah mengembangkan hajat hidup dan kemakmuran bangsa. Bapak-bapak sekalian yang berkuasa, Pak Urojo tadi mencakup tujuan dan filosofis, yaitu bertanya masyarakat Aceh dan masyarakat negara Republik Indonesia supaya dalam berdialog dan dalam mencari jalan keluar bisa satu frekuensi, etik dan aman hidup. Saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, tujuan daripada hadirnya negara yaitu untuk memakmurkan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan kehadiran negara untuk menjaga ketertiban dan kemakmuran seluruh bangsa. Maka apapun yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan itu tujuannya untuk memakmurkan bangsa dan rakyat. Pemerintah dan perusahaan itu tujuan memakmurkan rakyat dan dapat diberikan kepada daerah. Bapak-bapak yang dimuliakan, berbicara secara global, Aceh Bronyo tidak dapat mengandalkan pendapatan asli daerah, distribusi daerah. Lebih kurang Aceh hanya mendapatkan 1 triliun per tahun dana daerah, pajak daerah yang kita kelola. Bicara tentang menyeluruh kebutuhan masyarakat, gaji guru, gaji bersih, gaji perawat, obat dan lain sebagainya, misalnya Pak Urojo mengandalkan dan dana alokasi itu dan dana alokasi khusus dari pusat. Artinya, misalnya Urojo disubsidi dari pusat, sementara pendapatan asli daerah cuma kurang 1 triliun. Nah, postur anggaran Aceh Bronyo dengan dana khusus sekitar 15 triliun. Batonnya kurang 2 triliun, kurang 5 triliun. Berarti sama dengan 7 triliun anggaran Aceh. Beda dengan tahun lalu karena otonomi khusus Islam
menjadi 3 sekian triliun. Yang kedananya kurangnya tak bagi-bagi. Oke. Apa tujuan daripada pemerintah mengirimkan HGO untuk berdiri di daerah? Secara logika, kita berpikir HGO itu untuk memakmurkan seluruh masyarakat daerah. Tujuannya begitu. Namun juga dengan hadirnya HGO itu adanya DBH, dana bagi hasil dari perusahaan yang ada di daerah dengan kita. Maka pajak HGO, pajak sawit dan lain sebagainya itu kembalikan ke pusat, lalu dikembali ke daerah. Itu namanya DBH, dana bagi hasil. Oh, kalau seandainya kita tidak menginginkan dana bagi hasil itu atau HGO kita tutup semua, bisa. Kita harus berpikiran, kita harus realistis. Apakah dengan kita kelola itu, semua HGO itu bisa kita mampu menutupi kebutuhan Aceh Timur dari income yang ada di sawit itu. Setelah itu dikasih kepada masyarakat untuk dikelola. Kemudian yang kedua, apakah HGO ini milik perusahaan? Bukan. HGO itu, tanah HGO itu milik kita, milik rakyat. Cuma kita kontrakkan kepada dia untuk dia garap. Itu